Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Alih-alih pemerintah yang menangani masalah honorer akan diangkat menjadi ASN secara menyeluruh. Faktanya, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB melontarkan status kepegawaian yang baru untuk tenaga honorer 2023. Meski Menpan RB sudah mengeluarkan surat edaran bahwa honorer akan dihapuskan paling lama tanggal 28 November tahun 2023. Namun suara yang keluar saat ini Menpan RB tetap akan mengalihkan status honorer menjadi tenaga kontrak. Bahkan sudah beredar adanya status baru bagi tenaga honorer. Tentu hal tersebut menjadi kabar baik untuk semua honorer di Indonesia karena merasa pengabdiannya akan segera terbayarkan. Tidak bisa dipungkiri jika menyangkut nasib jutaan honorer yang tidak tuntas ini, pemerintah harus mengambil tindakan pasti dan kebijakan yang tegas. Status honorer yang diangkat menjadi tenaga kontrak biasa disebut dengan P3K dan akhirnya bisa menjadi ASN. Namun, apakah benar Menpan RB saat ini sedang menyiapkan status baru untuk honorer yang namanya P3K part-time? Simak video ini hingga akhir untuk memberikan fakta-fakta menarik tentang P3K part-time. Meski kabar ini memberikan kebahagiaan bagi para honorer, tetapi dari status part-time juga memberikan ketidaknyamanan bagi mereka. Salah satunya adalah ketidaksamaan status kepegawaian dalam pemerintahan. Sehingga dengan ini semoga tidak adanya kecemburuan sosial bagi honorer. Kendati demikian, Anas selaku Menpan RB juga menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK atas penghapusan tenaga honorer sebelum 28 November 2023. Anas juga menjelaskan kategori honorer yang bisa diangkat menjadi P3K part-time, seperti salah satunya adalah cleaning service. Cleaning service kan gak harus cek lokasi pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu, tapi ini masih dalam proses pembahasan. Jelas Anas kepada wartawan di gedung DPR RI. Keputusan Menpan RB tersebut juga mengacu pada rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana saat ini pemerintah akan amankan 2,3 juta tenaga honorer terlebih dahulu. Dengan undang-undang ini kita amankan dulu tidak ada pemberhentian massal, tetapi juga tidak ada pembengkakan anggaran, lanjut Anas. Selain itu juga ada perbedaan gaji antara ASN P3K dan P3K part-time, yaitu namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian, sama dengan PNS atau P3K full-time. Gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Nggak mungkinlah gajinya sama dengan orang yang cuma kerja 2 jam dengan orang yang kerjanya 8 jam. Kan enggak, kata Gus Pardi Gaus, anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR. Tentu dalam hal ini honorer masih bisa diselamatkan dan bisa mendapat status yang lebih tinggi dari sebelumnya. Meski demikian, dalam pengangkatan P3K part-time, pemerintah juga melarang kepada honorer yang memiliki kategori di bawah ini. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Kedua, berusia lebih dari 35 tahun.
Ketiga, tidak sampai pada usia 18 tahun. Lalu yang keempat, pernah diberhentikan sebagai CPNS, PNS atau anggota TNI atau Polri, baik secara terhormat maupun tidak terhormat. Kelima, memiliki tindikan atau tato. Kemudian yang keenam adalah anggota TNI. Lalu yang ketujuh, pernah dipenjara. 8, LGBT. 9, pengurus atau anggota partai politik. 10, anggota Polri. Demikianlah informasi mengenai honorer yang bisa diangkat menjadi ASN P3K Part-Time 2023. Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini.